Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Billy Halim. Pagi ini kita sudah berada di kediaman Pak Amin, seorang pengusaha dan penggiat sosial. Seperti apa cerita beliau, kita akan saksikan dalam episode kali ini. Pagi Pak Amin. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat. Keluarga sehat? Sehat. Amin. Jadi kalau kita sehat, berarti pikiran sehat, kegiatan jadi aktivitas semakin baik tentunya. Siap. Betul ya Pak. Pak Amin, boleh tahu sedikit tidak nih, bagaimana usaha perjalanan Pak Amin dalam membuka bisnis sampai saat ini yang saya lihat sedemikian berhasil Pak. Seperti apa kisahnya Pak Amin? Boleh biar dibagikan dengan teman-teman sehingga teman-teman tahu nih apa yang bisa menjadi pegangan mereka dalam memulai usaha mereka nantinya Pak Amin. Saya lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat. Siap. Waktu kejadian yang PKI, siap. Kita mengungsi ke Singkawang. Singkawang itu sekarang jadi kota Madia Singkawang. Setelah itu kita merantau lagi ke Pontianak. Dari Pontianak baru nyasar ke Jakarta. Ya pertama sekali ya kita datang selesai SMP, kita mau melanjutkan sekolah SMA di Jakarta. Jadi saya ke Senen dulu, proyek Senen. Dari situ saya bantu Koko jualan, ya. Sempat ambil kue buat jual, lalu kita sempat itu jual kaset supaya bisa menambah biaya sekolah saya. Nah gitu. Setelah selesai SMA, merantau lagi ke Tangerang nih. Sekarang udah dari tahun 88 sampai sekarang udah tetap di Tangerang, udah jadi warga Tangerang. Menyambung tadi, waktu saya di Senen saya juga udah coba usaha ya, sampai jual kaset segala macam. Dari situ ada pengalaman kita mencari lebih untuk biaya sendiri. Lalu kakak saya yang duluan ke Tangerang diajak temannya punya bisnis di Tangerang. Setelah saya selesai SMA, saya ikut beliau ya di usaha material. Dari situ saya belajar juga selama 2 tahun. Kebetulan ada satu langganan yang itu Pak Kiai Rifai yang punya pondok pesantren. Dia bilang, "Min, ayo ke tempat Bapak, bisa buka di cabang di sana, nanti Bapak bisa ngambil barang lebih dekat." Nah dari situ saya punya niat, wah ini satu kesempatan emas nih. Nah gitu. Lalu saya coba cari tempat di dekat di Cikande, ya. Lalu dari situ saya mulai. Kita dari awal, karena saya udah dapat pengalaman dan juga banyak yang masuk suplai barang ke Koko. Dari situ saya banyak kenalan dengan mereka. Nah, saya tidak punya modal, tapi saya beranikan diri dan dapat kepercayaan dari Pak Kiai, dari pada supplier. Nah, bisa utangin barang ke saya. Lalu saya beranikan diri, saya buka material di daerah Cikande. Tapi itu ya lumayan berhasil lah itu saat itu ya, karena tahun-tahun itu kan gusuran, banyak masyarakat memerlukan bahan bangunan untuk membangun rumahnya. Dari situ saya coba lumayan lah di situ ya. Akhirnya tahun 95 udah mulai krisis lagi itu. Setelah saya buka krisis, sempat pinjam uang bank. Ya, dari itu dikenalin dari itu mentor saya ini yang paling saya banggakan itu Pak Pui Sudarto yang punya kontraktor
Pulau Intan. Pulau Intan. Nah dari situ saya pinjam uang bank. Tapi karena lagi krisis berat, 98 itu kolab. Itu kosong lagi, berarti kosong lagi. Sempat ya kita pulang kampung. Di sana kita mau coba usaha baru, mau ikut ya teman usaha yang lain, tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Jadi punya keberanian diri lagi, balik lagi ke Tangerang karena masih punya teman-teman yang dulu kirimin barang ke saya itu. Lalu saya minta, wah saya mau usaha baru ini mulai lagi, mau bisa dukung nggak? Karena kepercayaan dulu yang itu ya. Karena selama ini selama saya punya usaha, saya tidak pernah punya utang yang itu. Jadi pembayaran lancar. Jadi walaupun saya lagi sulit minta bantuan ke mereka, mereka langsung oke. Jadi bantu, ya. dari situ kesimpulannya kita berusaha paling itu ya kepercayaan Nomor satu. dan juga itu dengan yang ini nasabah harus kita ramah juga. Jadi kayak saudara ya. Iya. Justru saya ini dibantu dengan teman-teman yang ini yang lain suku ya, terutama Pak Kiai ini yang banyak membantu saya ya. Itu dari itu orang yang banyak yang mempunyai itu jasa buat saya, kehidupan saya. Nah, dari situ saya pikir ya itu yang kalau untuk teman-teman terutama yang generasi muda itu paling penting itu kepercayaan itu paling penting. Nah itu baru kita bisa merintis usaha bisa lebih ini lagi. Nah setelah saya sampai tahun 2000 saya kembali lagi ke Tangerang, saya mulai lagi nol lagi itu. Nah, usaha dari nol lagi ya. Sekarang ya setelah masuk tahun 2000 saya udah 2020 saya udah agak ini karena usaha juga sekarang yang nggak begitu bagus lagi lah ya. Usaha sekarang semua sektor saya lihat juga kurang begitu ini. Saya juga untuk saat ini ya nggak begitu untuk lebih ekspansi lagi untuk bisnis yang lain masih ada ya palingnya kita ikut teman-temannya ikut gitu aja. Jadi dia mendukung kita dari situ ya kita banyak teman. Jadi teman-teman, kalau saya boleh tangkap apa yang barusan diceritakan oleh Pak Amin bahwa beliau 2 tahun awal ikut membantu kakak ya, untuk membantu kakak dalam hal pembelajaran di bidang usaha dagang material ya. Jadi selama 2 tahun kemudian beliau mulai memberanikan diri untuk membuka usaha ya Pak, dibantu support dari Pak Rifai tadi dengan memberikan bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya tanpa harus dibayarkan. Jadi kepercayaan teman-teman, kepercayaan itu adalah modal utama teman-teman dalam hal membangun bisnis, karena tanpa kepercayaan tidak akan maju satupun. Dasarnya kepercayaan. Nomor 2 kerja keras ya Pak. Kerja keras ya. Nomor 3 harus selalu bersyukur Pak ya. Syukur. Ya benar itu salah. Demikian teman-teman. Jadi dengan apa yang diceritakan Pak Amin, kita bisa mengambil hikmah bahwa kejujuran itu adalah nomor 1 dalam kita berusaha ya Pak. Oke Pak Amin.
Dari beberapa informasi nih Pak Amin yang saya dengar, katanya Pak Amin kan juga aktif di bidang keagamaan nih Pak. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Amin mengelola keseimbangan antara berbisnis dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan? Seperti apa itu Pak? Ya, benar sekali, karena anak sudah selesai kuliah, Ya. jadi mereka juga tidak, jadi saya tidak terlalu waktu untuk ke anak lagi. Ya. Jadi anak juga bisa membantu. Salah satu anak saya juga udah membantu manage toko yang dulu Sekarang. saya rintis Ya. dan juga istri saya. Jadi saya punya waktu untuk kegiatan sosial keagamaan. Ya. Nah, kita pernah bertuju mendirikan Yayasan Setia Negara. Oh. Nah, itu keagamaan, sosial keagamaan di situ. Setelah itu kita punya dan merintis lagi, saya merintis perkumpulan sosial. Perkumpulan sosial. Ya, karena kita dari perantau, Ya. kita tinggal di Tangerang, tidak punya siapa-siapa. Ya, lalu kita memberanikan diri. Saya dapat amanah dari seorang pedagang keliling, pedagang sayur. Ya, beliau itu ingin punya satu wadah menyatukan orang perantau yang ada di Tangerang. Ya, bagus tuh. Ya, beliau sebelum meninggal, beliau serahkan semua kartu nama yang dia datangin, toko-toko, kebanyakan toko material dan toko emas, Ya. pengusaha toko emas dan pengusaha material. Beliau yang minta kartu namanya. Sebelum beliau meninggal, dia anaknya serahin buat ke saya, biar saya yang lanjutkan cita-cita beliau. Oke. Nah, setelah itu saya dapat amanah yang begitu, saya berusaha. Ya, karena kita dapat itu ya amanat begitu, ya udah saya berusaha, saya carilah teman-teman, lalu kita adakan pertemuan lalu menghasilkan satu itu, kita mendirikan satu ya perkumpulan. Itu bukan yayasan, perkumpulan, namanya Perhimpunan Warga Karbar yang ada di Tangerang. Oh. Yaitu namanya Perwakapta, disingkat Perwakapta. Itu kegiatannya ya utamanya jika ada saudara kita sesama perantauan mengalami musibah, kematian atau sakit atau tidak mampu dalam segala aspek lah ya. Itu jadi kita bisa saling membantu, saling mensupport. Nah, saling mensupport itu. Nah, dari ya makanya itu waktu saya sekarang ya banyak kan untuk kegiatan sosial ini, kegiatan sosial dan keagamaan. Karena toko sudah bisa bisa di manage saya sama istri dan anak. Iya. Nah, jadi kita sekarang waktu saya lebih banyak di situ, banyak di kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi teman-teman, Pak Amin ini ada waktu senggang sekarang ya. Ya. Karena usaha bisnis yang beliau rintis itu sudah dihandle atau dibantu dengan anak beserta istri Pak. Sehingga beliau sekarang lebih fokus ke kegiatan sosial keagamaan ya. Apalagi kebetulan beliau tadi sudah membentuk satu perkumpulan yang namanya Perwakapta ya Pak. Ya. Nah, itu perkumpulan mungkin anak-anak perantauan yang dari Kalimantan yang ada di Tangerang khususnya ya Pak, sehingga terjalin saling komunikasi, saling mendukung serta saling mensupport apabila ada kesusahan dan kematian. Intinya seperti itu Pak Amin ya. Betul Pak Amin.
dalam dunia bisnis yang sekarang ya Pak Amin tahu sendirilah lagi sulit ekonomi kan. Yang kedua, kemana sih arah ekonomi ini kan? Begitu seperti itu Pak Amin. Nah dalam bisnis yang sekarang sulit dan penuh tantangan, apa prinsip hidup yang Pak Amin pegang untuk tetap bertahan sampai saat ini nih? Ya, pertama kita bijak dalam melakukan efisiensi dan tidak hidup foya-foya, Tidak boros ya. tidak boros, ya lebih care ke sesama lingkungan. Ya. Ya, kita masih punya keyakinan kita akan melewati masa sulit ini. Ya. Amin. Semoga anak-anak bisa lebih giat lagi ya untuk mempertahankan persaingan yang sangat berat ini. Lewat cara yang Pak Amin harus ceritakan barusan bahwa prinsip hidup ya. harus dilaksanakan mulai dari hidup hemat, tidak melakukan pemborosan, serta tidak berfoya-foya. Contoh ya mungkin kegiatan-kegiatan luar negeri kita handle dulu, kita hold. Untuk sesuatu yang tidak terlalu berguna, kita fokus kepada yang usaha material terlebih dahulu, bagaimana bertahan kan seperti itu Pak. Demikian teman-teman, bahwa prinsip hidup Pak Amin adalah 1. Tidak berfoya-foya, 2. Hidup tidak boros, dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti itu ya Pak. Oke. Terus tantangan terbesar dalam berusaha itu kan tentunya ada ya Pak. Nah, tantangan terbesar sebagai pengusaha, apalagi pengusaha tidak asli Jakarta nih kan. Ini Pak Amin kan berasal dari Kalimantan. Tantangan terbesarnya apa nih dalam Anda membuka usaha itu? Tantangannya seperti apa aja nih? Awal-awalnya ya segi modal. Okay. Nah, setelah berjalan ya sekarang dengan adanya otonomi daerah ya, itu organisasi kepemudaan setempat yang harus menguasai alam yang ini umpamanya batu, pasir, bata, harus mereka yang adai. Jadi kita material tidak bisa masuk. Nah itu satu tantangan ya. Tadi ada tantangan modal. Ada modal. Yang kedua ini tantangan organisasi massa setempat lah, seperti itu ya. Lalu ya biasa dengan kontraktor kita supply barang, setelah selesai kadang-kadang kan nakal. Oh, ada pelanggan yang nakal nih, kan nggak bayar kan. Nah, kita kena lagi ya gitu. Ya tapi yang saya rasa karena saya juga awalnya tidak punya apa-apa, itu aja dibawa enjoy aja lah. Ya gitu lah, enjoy gitu kalau bahasa kerennya. Enjoy aja gitu. Jadi pelanggan nakal ini salah satu tantangannya ya Pak. Dari sekian tantangan yang sudah Bapak sebutkan di depan, baik dari sisi modal, mulai dari organisasi masyarakat setempat yang ingin menguasai, dan ketiga tentang pelanggan nakal yang tidak membayar, seperti yang Pak Amin ceritakan bahwa setelah kirim barang pembayaran awal bagus, next dan berikutnya mulai tidak ada pembayaran. Nah itu menjadi, tapi dihadapi dengan hati yang besar ya Pak. Hati yang besar, benar. Kalau kita melihat kembali ke awal-awal Pak Amin merantau, awal-awal nih ya kan, bahwa apa yang paling Pak Amin rindukan dari kampung halaman, gitu. Bagaimana itu membentuk siapa dan sekarang, gitu. Siapa nih yang Bapak rindukan di kampung rantau sana? Ya, kalau di kampung halaman kita tetap walaupun sampai di mana tetap masih mendirikan, masih merindukan ya. Ya kita punya kampung
kita kecil di sana, ya kan? Kita punya nenek moyang di sana. Nah, saya sempat berapa puluh tahun baru saya kembali ke kampung. Waktu itu sempat saya pulang ke kampung naik ojek kelewat rumah lama saya. Itu kan cerita lucu juga kan. Jadi karena kelamaan ya. Rumah sendiri udah lupa tuh. Lupa ya. Ini perasaan di sini ini udah lewat ya. Aduh, berapa tahun tuh udah nggak balik tuh? Saya waktu itu sekitar 25 tahun baru pulang kampung. Gitu. Kalau anak muda sekarang kan baru 1 tahun 2 tahun dia udah pulang kan. Kalau dulu kita kan kalau udah mau punya niat keluar harus kita punya sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Jadi ada yang bisa kita banggakan. Kita banggakan. Betul, Terus anak muda sekarang beda banget ya. Beda banget. Kita pernah saya pikir orang kampung saya banyak yang nganggur, saya ajak ke sini paling bertahan 1-2 bulan dia udah pulang. Pulang gitu kan. Seperti itu ya. Bukannya kita tidak peduli dengan mereka, tapi ya begitulah caranya. Sekarang ya kalau karyawan saya banyak kan ya ini tetangga. Tetangga dari di sini sekarang yang orang-orang di sini. Orang-orang sekitar sini ya, berarti yang sekitar daerah. Kayak itu lagi ya. Karena Bapak Amin kan asalnya dari Kalimantan. Ada pengaruh nggak lingkungan sosial dan budaya di Kalimantan dengan gaya kepemimpinan Bapak dalam memimpin atau dalam berkegiatan sosial saat ini? Ada pengaruhnya nggak lingkungan sosial yang ada, sosial dan budaya yang ada di Kalimantan itu seperti ini? Nah itu terpengaruh nggak dalam Bapak memimpin atau gaya pimpin Bapak di Tangerang khususnya kan seperti itu? Ya kita orang Kalimantan Barat ya punya satu persamaan. Untuk Persamaan semua tuh pengen bersatu dengan sesama perantau. Makanya kita di sini banyak punya perkumpulan sekitar 60 lebih perkumpulan. 60 lebih. Iya, yang perkumpulan daerah, tapi ada di Jakarta, Bekasi. Jadi digabung ada sekitar 60 lebih lah. Dari Kalimantan aja. Iya, jadi kita bisa saling biasa kalau ada pertemuan udah bisa saling saling mengisi. Iya, saling mengisi, saling ceritakan pengalaman gimana gitu kan. Iya. Kebetulan teman-teman ada bikin satu perkumpulan lagi untuk organisasikan di bawah ini 60 perkumpulan ini. Itu namanya PTK Indonesia. Indonesia. Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia. Itu sebagai top manajernya di atas ini lah ya, sebagai jadi 60 perkumpulan bisa dibawa ini kontrolnya. Sekarang saya juga salah satu pengurus di situ sebagai ketua bidang sosial. Ketua bidang sosial. Iya, jadi kita lebih kalau di sini kita bisa bersifat nasional, ya. Jadi gaya yang lingkup sosial di sana yang bisa bawa adopsi ingin selalu berkumpul. Nah itu yang menjadi pembawaan Pak Amin sampai saat ini, sehingga ikut turun terjun, ikut menjadi pengurus dan menjadi anggota di sekian banyak perkumpulan yang Pak Amin sebutkan tadi ada 60 sekian ya. Dengan terakhir PTK Indonesia ya. Jadi ada 61 sekarang berarti dengan PTK-nya ya. Karena kebetulan Pak Amin juga pengurus harian di situ ya Pak. Ya. Oke Pak. Dalam pandangan Pak Amin, bagaimana caranya untuk bisnis ini bisa berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang aspek sosial dan keagamaan? Ya, itu kita ya memperdayakan masyarakat setempat, ajak kerja ke tempat kita. Nah, dari situ kita harus lebih giat lagi untuk menghasilkan benefit yang lebih, baru bisa kita ke sosial. Betul. Nah, kalau keagamaan kan memang itu keyakinan kita, kita bisa melalui keyakinan kita kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi bisa kita ke
kebetulan kita punya Yayasan Setia Negara itu ya untuk sosial keagamaan. Saya salah satu pendirinya di situ. Jadi dari situ kita bisa mengajak teman-teman yang punya lebih, ya kita punya niat untuk bangun satu vihara yang insya Allah ya bisa di Asia Tenggara ini kita bisa menjadi yang terbesar. Ya, kita sudah punya lahan di Singkawang, sudah peletakan batu pertama dan sudah membangun jalan untuk menuju ke sana. Ya, itu salah satu tantangan yang besar untuk kami sebagai pendiri itu. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan dukungan semua teman-teman itu. Kita namanya umat yang di bawah naungan Yayasan Setia Negara. Dan untuk sosial ya kita ini punya perkumpulan yang saya sebut tadi itu, yang PTK Indonesia. Nah, itu saya di situ sebagai ketua bidang sosial. Ya, kita biasa ada bencana berskala nasional, ya kita membantu mengatasi dengan mengajak teman-teman yang punya ekonomi lebih, yang punya ekonomi lebih, dari kita menggalang dana untuk membantu. Jadi itu salah satu yang kegiatan kita yang biasa begitu. Dulu kita juga ya berapa itu gempa nasional, pokoknya yang bencana nasional sudah kita jalankan. Kalau untuk yang lokal biasa kejadian yang di daerah kita masing-masing, karena kita punya perkumpulan sekitar 60 lebih itu perkumpulan, biasa mereka tuh punya kegiatan sosial di masing-masing. Nah, biasa mereka akan mengajukan kolaborasi dengan PTK Indonesia kita. Contohnya membuat rumah duka setempat, bangun jembatan, bangun vihara, bangun gereja. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu donatur dari teman-teman pengusaha yang orang Karbar aja. Kita cuman lingkupnya orang Karbar, ya, gitu. Yang punya ekonomi lebih, yang punya baru bisa membantu. Kalau tidak ada kan paling ya bisa membantu dengan tenaga. Nah, jadi saya biasa ditunjuk sebagai koordinatornya untuk kegiatan sosial. Nah, di Perwakapta kita khususnya menjalan itu di kedukaan, biasa kedukaan aja. Tapi kalau ada anggota kita yang kurang mampu atau ada masalah yang mereka tidak bisa atasi, ya kita turun bantu juga. Ya. Oke teman-teman, dari perbincangan saya dengan Pak Amin, apa yang saya tangkap bahwa dengan kita melakukan usaha atau pendapatan yang lebih, itu akan lebih berdampak lagi pada aksi kegiatan sosial kita, pada aksi keagamaan kita, dan lain-lain sebagainya. Next yang saya mau tanya nih Pak, seandainya waktu ini bisa diputar kembali, apakah ada keputusan atau momen yang ingin Pak Amin rubah dalam kehidupan ini? Ini ada sedikit ya, waktu itu saya melakukan ini kegiatan sosial. Ada sedikit saya merasa bersalah terhadap orang tua. Karena waktu untuk orang tua habis disita untuk saya melakukan kegiatan sosial dengan membentuknya Perwakapta dan Yayasan Setia Negara. Jadi waktu saya habis untuk itu. Jadi waktu orang tua bersama orang tua habis dipakai saya untuk melakukan kegiatan sosial. Itu ada sedikit penyesalan. Setelah orang tua saya meninggal, saya masa gimana gitu. Seandainya waktu bisa berputar kembali, saya akan waktu saya untuk orang tua saya. Itu dalam hidup saya agak merasa menyesali gitu, karena sedikit sekali waktu untuk orang tua. Begitu ya Pak. Jadi teman-teman, dari yang kita dengar barusan bahwa
sedikit waktu yang Pak Amin bisa berikan untuk bisa bakti ke orang tua. betul Pak. Jadi lebih banyak kegiatan sosial, lebih banyak lain-lainnya, Iya. sehingga waktu yang kita spare buat orang tua ini jadi berkurang. Tersisa. Sedangkan beliau ini sudah di itu penyesalan. jadi teman-teman pelajaran hari ini dari Pak Amin, ya ini membuat kita jadi sedih juga teman-teman, bahwa pada saat Anda menyiapkan waktu sosial, pada saat Anda menyiapkan waktu pribadi Anda, jangan lupa untuk kembalikan bersama. Kedua orang tua. Ya, Itu pelajaran yang baik saudara-saudara. Oke, terima kasih banyak Pak Amin. ya sama-sama. Pak. Kiranya bincang-bincang kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton. Ya, Khususnya poin yang terakhir ya Pak. Kita harus lebih spare waktu ya. untuk orang tua ya Pak. Demikian teman-teman perbincangan kami hari ini dengan Pak Amin. Kiranya perbincangan kita hari ini dapat menjadi pegangan hidup buat teman-teman dan menjadi inspirasi buat teman-teman. Salam bahagia. Salam bahagia.